Selamat pagi teman-teman Sobat Literasi. Kali ini saya sedang bersama salah satu guru di Kecamatan Banting 24 bersama dengan Ibu Yunani, Kepala Sekolah SD Negeri 131 Jangga Baru. Ibu, saya izin minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai terkait implementasi pembelajaran mendalam. Ibu sebagai salah satu sekolah yang kepala sekolahnya ikut pelatihan, kemudian ada 2 guru juga yang ikut ya dalam kegiatan tersebut. Apa hal baru yang Ibu dapat ketika mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan tersebut? Baiklah, terima kasih Bu Masita. Untuk kegiatan pembelajaran mendalam kita, pertama alhamdulillah sekolah kita Negeri 131 Jangga Baru dan mendapatkan kesempatan kemudian untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, hal-hal baru yang saya dapat dalam kegiatan pembelajaran mendalam ini, yang pertama adalah mengkondisikan sekolah kita, yaitu pertama itu adalah kalau untuk skop keseluruhan sekolah yaitu tentang visi misi. Nah, kenapa? Karena visi misi sekolah itu adalah grup daripada sekolah, yang mana dalam visi misi itulah segala aktivitas, kemudian kemajuan, pembelajaran dan sebagainya itu terkait di situ, dan di mana nanti akan dapat kita aplikasikan, terutama dari pembelajaran mendalam itu bisa kita masukkan ke dalam visi misi kita. Yang paling berkesan ketika pelatihan apa, Bu? Yang paling berkesan dari rangkaian pelatihan itu adalah gimana kita, sekolah kita itu dapat mengeksplor aplikasi dari visi misi. Jadi apa sih nanti yang akan kita lakukan itu sangat berkesan sekali bagi saya. Karena apa? Karena hal-hal baru yang kami dapat dari penyelarasan visi misi, ya itulah yang dapat kita laksanakan. Dalam pelaksanaannya, Ibu menemukan tantangan kolaborasi atau segala macam. Apa tantangan yang Ibu hadapi? Sangat banyak sih sebenarnya. Disebut aja yang paling prioritas 2 atau 3 gitu. Oke. Walaupun kita belum dapat solusinya. Ya, yang benar-benar. Yang jelas tantangannya itu pertama, setelah kita mensosialisasikan kepada yang pertama kan Dewan Guru, untuk berkolaborasi dengan mereka, untuk mengajak mereka untuk berubah gitu kan, dari mindset yang lama. Kemudian ada pembelajaran itu di awal-awal sangat susah sekali ya, di awalnya memang sangat susah sekali. Namun demikian dengan kolaborasi, kemudian dengan secara bertahap, pengenalan itu lama-lama, mudah-mudahan nanti guru kemudian juga peserta didik dapat menerima hal-hal baru daripada pembelajaran kami. Perubahan itu yang pertama. Ada nggak perubahan yang kelihatan benar-benar udah nyata? Artinya untuk aplikasi ya, aplikasi daripada visi misi tadi, kemudian dari pelajaran dalam kita bisa masukkan situ Sosialisasi ya? Apakah cuma di sekolah saja? Enggak sekolah. Kemudian di ini ada juga sebenarnya untuk kerjasama kolaborasi dengan komite ya, harusnya seperti itu. Kemudian juga ada penyampaian juga di forum KKG, kemudian ada juga di forum K3S ya, ada yang K3 ini, ada yang K3S besar, itu yang skop kecamatan itu ada. Dan kemudian lagi untuk ini tadi kan yang nampak gitu kan, ya nampak. Jadi dari itu ada program yang mana memang saya pilih untuk, karena semua kepala sekolah itu kemarin diminta untuk program apa sih dari visi misi itu, kemudian ada program yang akan menunjang kegiatan itu. Nah, setelah saya amati dari kegiatan literasi pertama yang dulu itu namanya adalah Kalis, kemudian dari kemudian yang terakhir Pilkagi ya, sebelum Pilkagi itu ada lagi. Nah, setelah dievaluasi ya, manipulasi, ternyata banyak kemajuan ya, hal-hal yang kurang di 2 kegiatan sebelumnya. Dengan ada Pilkagi, kemudian saya juga berkonsultasi dengan koordinatornya. Malah saya sangat kagum sekali dengan koordinator yang ada di sekolah. Kenapa? Mereka sudah ada ide-ide tersendiri untuk kedepannya seperti itu. Jadi secara nggak langsung mereka sudah
ikut mensupport, kemudian ikut menemukan ide-ide perbaikan daripada kegiatan seperti ini. Jadi memang saya ambil dari literasi. Ada juga sebagian sekolah itu mengambil dari pembelajaran di kelas. Kalau di sekolah ini memang saya fokuskan ke literasi. Program unggulan Ya, karena memang itu tadi ada kaitan dengan visi misi, penyelesaian visi misi, kemudian kemarin sudah ada selaras. Nah, kelihatannya apa yang akan bisa menunjang. Nah, itu tadi saya amati karena dalam literasi itu pun nanti selain murid ya, guru ikut dia bagaimana sih minimal kelas kita yang akan kita tampilkan, mereka ikut berpikir, nah seperti itu. Jadi tidak monoton kayak dulu. Kalau yang pilkadanya dulu itu hanya membaca, nah ambil ke depan, nah terus yang kerja. Kalau ini alhamdulillah gurunya ikut, dia bersaing juga kan, kelas itu seperti ini. Nah, jadi saya harus terbaik. Alhamdulillah dapat menunjukkan bukti-bukti yang memang selama ini terpendam. Jadi kita tahu, contoh dulu itu susahnya mencari tanggal. Beberapa tahun lalu itu SD sini susah mencari bibit tanggal. Kenapa? Karena guru tidak berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan itu. Satu, kedua, karena jangan ikut berarti seperti kegiatan itu. Nah, jadi seperti ini nampak anak masih bisa, kita tidak mengekspor mereka. Jadi untuk depan lebih mudah. Harapan Ibu dari adanya pembelajaran mendalam ini ke depan akan seperti apa nih? Baik untuk diri sendiri, ekosistem sekolah, dan mungkin lingkungan masyarakat. Yang pertama untuk ini dulu ya, untuk diri sendiri dulu ya. Dengan ini mungkin saya sendiri lebih tertantang untuk belajar hal baru pertama, kedua, kemudian dari visi misi tadi, karena tugas sekolah dari visi misi akan diperbaiki ke depannya. Kemudian dalam aplikasi pelaksanaannya ya diperbaiki lagi. Kemudian yang kedua untuk guru ya, untuk guru bisa juga saya pribadi bekerja sama dengan tim pembelajaran mendalam yang sudah ikut pelatihan, bagaimana untuk menumbuhkan ya Bapak dan Ibu guru yang ada di sini, bagaimana sih pembelajaran mendalam, kemudian bagaimana sih kapasitas sendiri sebagai guru, apa yang harus dia lakukan di kelas itu bagaimana. Kita hanya sekedar mengajar tidak cukup. Jadi sebenarnya mereka bisa. Kemudian untuk sekolah, yang jelas kalau ada kolaborasi dengan guru, kemudian dengan kepala sekolah atau dengan pendidik ya, dan murid, kemudian dengan ada komite, insya Allah mungkin nanti di akhir semester ini mau ada kerjasama dengan komite, dan mudah-mudahan itu nanti bisa kita untuk memajukan sekolah. Dan untuk yang di masyarakat, kalau saya ini gurunya itu memang sudah potensinya sudah baik, nilainya sudah baik, kemudian dalam mendidik siswa lebih baik, insya Allah masyarakat itu akan merasa oh iya sih sekolah ini dia baik, sekolah ini baik, sekolah ini bagus, dapat menunjukkan potensi anak-anak yang ada di sini. Jadi tanggapan masyarakat itu tidak selalu negatif, ketika ada hal positif kayak positif yang dapat mereka banggakan yang jelas untuk yang masyarakat. Siap, terima kasih Ibu atas informasinya. Baik teman-teman, hari ini kita sudah melakukan obrolan santai terkait bagaimana implementasi pembelajaran mendalam. Ternyata di SI 131 pelaksanaan pembelajaran mendalam itu sedang dilakukan dan berproses. Dalam tahapan prosesnya ada banyak hal yang ditemukan oleh Ibu Kepala Sekolah beserta guru-guru, mulai dari tantangan, kemudian mereka berkreativitas agar bisa menemukan solusi-solusinya. Intinya berharap supaya nanti pembelajaran mendalam ini bisa dirasakan tidak hanya pada gurunya saja, tapi ke masyarakat, kolaborasi dengan anak-anak, sehingga nanti pembelajaran itu lebih mengasah Sakti jiwa, cipta, rasa, dan karsa lewat implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan olahraga, olah rasa, olah cipta, dan olah hati. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih, Bu.